Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami ucap syukur di hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan, kami mohon Tuhan sucikan mata hati pikiran kami semua, sehingga hati kami menjadi lahan yang subur, di mana benih firman bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Ampuni salah dosa kami, ampuni orang bersalah, darah Yesus dikuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 44 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga yang menjadi nats renungan pada saat ini. Jeritan bangsa yang tertindas, ya Allah, dengan telinga kami sendiri kami telah dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Tuhan lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri ya Tuhan dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 44 ayat 1 dan 2. Mazmur 44 ayat 2 dan 3. Ayat ini merupakan sebuah pembukaan dan pengakuan yang kuat dalam Mazmur 44. Pemazmur memulai dengan mengingatkan Allah akan sejarah keselamatan umatnya. Yang pertama di ayat 2, mendengar dan mengingat. Ayat 2 menekankan peran tradisi dan iman yang diwariskan. Dengan telinga kami telah mendengar. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga pengalaman komunal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mendengar kesaksian yang membuatnya menjadi kebenaran yang hidup. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami. Ini menyoroti pentingnya pendidikan iman dan mengingat akar-akar spiritual. Iman mereka kokoh karena didasarkan pada kisah-kisah nyata tentang intervensi Allah di masa lalu. Perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman purbakala. Mereka tidak mengingat kemenangan militer nenek moyang mereka, tetapi perbuatan Allah. Fokusnya adalah pada tangan dan kuasa Allah, bukan pada kekuatan manusia. Penerapan bagi kita, apakah kita hari ini masih mengingat dan menceritakan perbuatan besar Allah dalam hidup kita dan sejarah gereja? Apa kita menyadari bahwa kemenangan masa lalu umat Allah ada hasil dari kuasanya, bukan kehebatan kita? Yang kedua, kuasa dan kedaulatan Allah di ayat yang ketiga. Ayat 3 menjelaskan secara rinci bagaimana Allah bertindak di masa lalu, menegaskan kedaulatannya dalam sejarah. Engkau sendiri dengan tangan-Mu lah telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka lah yang Kau jadikan aman. Pemazmur secara eksplisit menolak gagasan bahwa kemenangan mendapatkan tanah perjanjian adalah karena kekuatan mereka sendiri. Keamanan dan kepemilikan tanah adalah hadiah yang diberikan oleh tindakan ilahi, oleh tangan Tuhan. Tangan yang kuat, tangan yang hebat, tangan yang perkasa. Kau telah membinasakan suku-suku bangsa, tetapi mereka Kau biarkan berkembang. Kontras ini sangat tajam. Allah yang sama yang memiliki kuasa untuk membinasakan juga memilih untuk menumbuhkan dan memberkati umatnya. Keberadaan Israel di tanah itu adalah bukti nyata dari anugerah dan keputusan kedaulatan Allah.
Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Dia. Hanya Dia saja Tuhan yang hebat, luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan, perlindungan, dan pertumbuhan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas, bukanlah karena kecerdasan, usaha keras, atau sumber daya kita semata, melainkan karena intervensi aktif dari Tuhan Allah Bapa di surga. Ini membangun fondasi iman. Jika Dia pernah melakukannya, Dia sanggup melakukannya lagi bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya dari Dia saja datang pertolongan bagi kita. Kesimpulan dari Mazmur 44 ayat 2 dan 3 adalah landasan iman. Kita mengenal Allah melalui kesaksian yang diwariskan. Kita hidup di bawah anugerah kedaulatannya yang telah memberikan keselamatan dan keamanan kepada kita di masa lalu. Ayat-ayat ini mempersiapkan kita untuk bagian selanjutnya dari Mazmur, di mana pemazmur akan memohon kepada Allah sama untuk bertindak lagi, bahwa di tengah penderitaan yang telah kami alami saat ini, pernyataan iman, kepercayaan kita didasarkan pada fakta sejarah, perbuatan Allah, bukan mitos. Pengakuan diri kita tidak hidup menyelamatkan diri sendiri, hanya tangan Allah yang dapat memberikan keamanan dan pertumbuhan. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan yang punya memberkati kita sekalian supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa. Dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dengan firman di pagi hari ini dari Mazmur 44 ayat 2 dan 3, luar biasa. Semua karena Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan juga yang menyelamatkan kami pada saat ini. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Roh Kudusku. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kami semua untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.